Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja PowerPoint kami yang berjudul Etika Penelitian serta Penulisan Citasi dan Referensi yang Tepat. Dan Psychological Association menjadi rujukan bukan hanya dalam arah dan disiplin keilmuan, tetapi juga etika, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan permasalahan etika. Selanjutnya, ada 5 prinsip umum terkait kode etik ilmu psikologi yang dikemukakan oleh APA. Yang pertama ada beneficence and non-maleficence, atau murah hati dan tidak mencelakai. Yang kedua ada fidelity and responsibility, atau keataatan dan tanggung jawab. Yang ketiga ada integrity. Yang keempat ada justice. Yang kelima respect for people right dignity. Selanjutnya terdapat isu etika yang harus diperhatikan sebelum melakukan penelitian tersebut. Yang pertama, persetujuan institusional atau institutional approval. Jika riset yang dilakukan terkait dengan institusional atau subjek berada dan bernaung di bawah institut tertentu, APA menyatakan perlunya dibuat persetujuan institusional oleh peneliti terhadap institut terkait. Selanjutnya, yang kedua ada pernyataan atau persetujuan. Pernyataan atau persetujuan merupakan bentuk kontrak sosial yang sifatnya resmi dan berlandas hukum. Informed consent. Peneliti bertanggung jawab untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada partisipan penelitian tentang hal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi berdasarkan standar etik APA, semua informasi dikelompokkan dalam beberapa situasi. Ada 3 informasi yang harus dikelompokkan. Yang pertama sebelum penelitian, yang kedua penelitian eksperimen dan pemberian treatment, yang ketiga ada perekaman atau audio atau video, dan pengambilan gambar. Baiklah, saya Rizka Jira. Selanjutnya ada sebelum penelitian. Jadi yang pertama itu maksud penelitian, yang mana jangka waktu yang diperkirakan dan prosedur penelitian. Yang kedua ada hak untuk mengurangi dan menghentikan partisipannya dari penelitian tersebut setelah partisipannya dimulai. Yang ketiga itu ada konsekuensi yang sudah dapat dilihat atau diprediksi sebelumnya dengan mengurangi atau menghentikan di partisipannya. Selanjutnya yang keempat itu ada faktor-faktor yang sudah dapat dilihat atau diprediksi sebelumnya. Yang kelima ada manfaat prospektif penelitian. Yang keenam ada batas-batas kerahasiaan yang sudah dijaga. Yang ketujuh ada intensif atas partisipannya. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah siapa saja yang harus dikontak bila ada pernyataan tentang penelitian itu dan hak-hak partisipan dalam penelitian. Selanjutnya itu ada penelitian eksperimen. Nah, di penelitian eksperimen ini, jika penelitian adanya pemberian treatment dalam pelaksanaannya, maka peneliti wajib memperhatikan hal-hal berikut. Jadi, yang pertama itu dia ada sifat perlakuan eksperimen tersebut. Yang kedua itu ada pelayanan yang disediakan atau tidak disediakan dalam kelompok kontrol jika dianggap perlu. Yang ketiga itu ada cara yang digunakan untuk mengelompokkan responden ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang keempat itu ada alternatif treatment yang akan dilakukan jika responden memutuskan untuk tidak mengikuti atau memilih untuk mengundurkan diri. Yang kelima itu ada kompensasi atau biaya yang bersifat moneter dari keterlibatan. Jadi bisa saja responden ini mendapatkan kompensasi atau hal lainnya, tergantung persetujuannya dengan si peneliti ini. Nah, selanjutnya itu ada kondisi yang diperbolehkan tidak menggunakan informed consent. Jadi ada kondisi yang bisa tidak menggunakan informed consent ketika dilakukannya penelitian. Yang pertama itu bila penelitian yang dilakukan diasumsikan tidak menyebabkan stres atau kerugian. Yang kedua itu bila penelitian menggunakan kuesioner anonim. Jadi ini bisa diisi melalui G-form atau lainnya. Yang ketiga, bila penelitian ini dilakukan dalam setting organisasi yang berhubungan dengan efektivitas kerja yang kerahasiaannya itu sangat dilindungi.
Yang keempat itu bila hal tersebut diperbolehkan oleh hukum atau peraturan dinas-dinas terkait dengan penelitian dan pengembangan keilmuan. Jadi jika di dalam hukum tidak ada mencantumkan jika melakukan penelitian ini merupakan hal yang dapat melanggar hukum, maka penelitian ini juga terkait dengan penelitian dan pengembangan di keilmu pengetahuan, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan informed consent. Mungkin sampai di sini, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Farah Purwati akan melanjutkan penjelasan mengenai informed consent pada subjek spesifik. Yang pertama pada anak-anak atau remaja yang usia masih di bawah 18 tahun. Tentu ketika kita ingin melakukan penelitian kepada mereka, kita harus meminta persetujuan informed consent-nya kepada orang tua ataupun pengasuh jika si anak tinggal di panti asuhan. Setelah orang tua ataupun pengasuhnya memberikan izin, maka selanjutnya kita meminta izin persetujuan informed consent-nya kepada si anak yang sebagai subjek penelitian kita. Nah, yang kedua pada lansia atau manula. Seperti yang kita ketahui bahwa lansia itu rentang dengan daya ingatnya yang rendah. Mereka seringkali mudah lupa, bahkan hal yang baru saja mereka lakukan, mereka mudah melupakannya. Nah, dengan adanya informed consent ini dapat menghindari kelupaan bagi lansia bahwa dia baru saja terlibat dalam penelitian kita. Nah, yang ketiga pada subjek dengan gangguan mental. Jika menggunakan subjek penelitian dengan gangguan mental, sebaiknya harus ada kaitannya dengan penelitian klinis. Dalam penelitian seperti ini, sebaiknya bukan hanya informed consent yang diharapkan, akan tetapi harus ada tujuan penelitian, rancangan penelitian, atau jika kita menggunakan suatu terapi, kita perlu mendapatkan pengawasan ketat dari ahli yang sudah diakui di bidangnya, seperti dokter, psikiater, ataupun psikolog. Akhir yaitu subjek atau subjek spesifik lainnya. Nah, yang dimaksud subjek spesifik lainnya yaitu contohnya seperti sekelompok homoseksual. Nah, jadi mereka tentu memiliki suatu organisasi dan tentu mereka memiliki tempat tinggal khusus seperti tempat rehabilitas sosial. Jika kita ingin meminta mereka untuk menjadi subjek penelitian kita, maka kita perlu memberikan informed consent kepada mereka jika kita ingin meminta mereka sebagai subjek penelitian kita. Kemudian kita harus memberikan informed consent kepada organisasi atau tempat mereka berkumpul atau instansi tempat mereka tinggal, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban. Dengan adanya klausal dalam informed consent yang menyatakan jaminan akan hak, maka klausal tersebut akan dijadikan jaminan dan pegangan yang akan melindungi hak-hak mereka sebagai subjek penelitian. Yang selanjutnya, berbohong dalam penelitian. Maksudnya berbohong dalam penelitian kualitatif ini yaitu desepsi atau kebohongan dalam penelitian psikologi terjadi bila peneliti sengaja tidak mengungkapkan informasi atau memberikan informasi yang salah kepada subjek penelitian. Pada prinsipnya, desepsi melanggar etik. Namun di sisi lain, untuk topik sensitif terkadang peneliti terpaksa harus tidak jujur. Karena jika peneliti jujur, maka data yang akan diperoleh bukanlah data yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, saya Lutfena Ramadhani akan melanjutkan penjelasan mengenai desepsi atau kebohongan dalam penelitian. Jadi bentuk desepsi yang umumnya dilakukan dalam penelitian itu ada dua. Yang pertama itu ada omission dan yang kedua itu ada commissions. Omission itu sendiri adalah ketika peneliti dengan sengaja menahan atau dengan sengaja tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Peneliti juga menyembunyikan tujuan penelitian atau apapun yang dilakukan untuk kepentingan penelitiannya terhadap subjek. Termasuk juga ketika peneliti mendiamkan atau tidak memberikan informasi terkait hak-hak yang dimiliki oleh subjek, seperti hak untuk menolak, hak untuk berpendapat, hak mengungkapkan ketidaksukaannya. Lalu yang kedua itu ada commissions. Commission itu sendiri, peneliti dengan sengaja memberikan informasi yang salah atau memanipulasi informasi sedemikian rupa
sehingga subjek penelitian itu terkecoh dan menjadi tidak paham. Selanjutnya, ada pemberian tip dan membayar subjek penelitian. Jadi, apakah hal tersebut dibolehkan? Jika kita mengacu kepada idealisme penelitian kualitatif, maka sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan. Tetapi terkadang terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memaksa peneliti untuk memberikan tip atau membayar sejumlah uang untuk mendapatkan data penelitian. Apa saja kondisi-kondisi tersebut? Yang pertama itu adalah penelitian yang mengharuskan peneliti melalui jalur birokrasi formal, di mana peneliti diwajibkan untuk membayar biaya administrasi untuk dapat bertemu dengan subjek dan mendapatkan data penelitian. Selanjutnya, adanya permintaan sejumlah uang dari subjek penelitian sebagai tarif atas keterlibatannya dalam penelitian. Contohnya itu seperti seseorang bersedia menjadi subjek penelitian ketika dengan syarat ia meminta bayaran berupa barang maupun sejumlah uang. Jika terjadi hal seperti ini, jika memungkinkan, sebaiknya peneliti mengganti subjek penelitiannya dengan orang yang bersifat lebih sukarela. Lalu yang ketiga itu ada peneliti menjanjikan sejumlah uang kepada seseorang dengan syarat subjek harus bersedia menjadi subjek penelitiannya. Nah, jika ada kondisi seperti ini, sebaiknya dihindari dan tidak dibenarkan. Ketika seorang peneliti menjanjikan sesuatu dan belum dapat dipastikan, maka akan memunculkan harapan-harapan tertentu dari subjek penelitian. Nah, ketika janjinya ini tidak sesuai dengan harapan, maka akan berpengaruh kepada hubungan yang terjalin antara peneliti dan subjek penelitian. Lalu selanjutnya itu ada peneliti menyuap subjek penelitian untuk mengungkapkan suatu informasi atau data yang sifatnya berrahasia, atau juga peneliti menyuap subjek agar subjek memanipulasi informasi yang ada agar sesuai dengan yang diharapkan oleh si peneliti. Nah, secara etika, kondisi seperti ini tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Terlebih lagi jika menyuap subjek penelitian untuk memalsukan atau memanipulasi data sesuai dengan yang diinginkan oleh si peneliti. Selanjutnya, adanya perasaan iba atau kasihan dengan subjek penelitian, sehingga si peneliti ini berniat untuk memberikan tip atau memberikan sejumlah uang kepada subjek penelitian. Nah, untuk hal seperti ini diperbolehkan, tetapi dengan catatan peneliti tidak menjanjikan apapun sebelumnya, dan pemberian tip atau reward ini dilakukan di akhir pengambilan data atau setelah penelitian berakhir. Lalu yang terakhir, karena faktor keikhlasan dari peneliti, si peneliti ini memberikan uang atau tip sebagai ucapan terima kasih kepada subjek penelitian. Nah, hal ini juga diperbolehkan, asalkan benar-benar hanya dilandasi oleh faktor keikhlasan dan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada subjek atas keterlibatannya dalam penelitian si peneliti ini. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai penulisan sitasi. Saya Aditya Rizky Akbar akan melanjutkan presentasi dari teman saya. APA atau American Psychological Association style pada umumnya digunakan untuk mensitasi sumber-sumber referensi di dalam bidang ilmu sosial. Pedoman sitasi ini menggunakan EPA Style edisi revisi ke-6. EPA Style memiliki dua bagian utama dalam penulisan sitasi. A. Mengutip dalam teks atau in-text citation, dan B. Daftar pustaka atau bibliografi atau list of references. In-text citation mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi utuh sumber kutipan dalam daftar pustaka yang digunakan penulis. List of reference mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi daftar pustaka secara utuh tentang keseluruhan sumber informasi informasi yang dirujuk penulis. Format tulisan. Standar kertas berukuran 8/1/2 kali 11 inch atau A4 80 gram dan berwarna putih. Margin kertas atau dokumen sisi kiri, atas dan bawah
4 cm, sisi kanan 3 cm. Teks spasi ganda atau double space dan menggunakan jenis font New Times Roman atau termasuk kutipan catatan dan daftar pustaka berukuran 12. Semua halaman harus mencantumkan nomor halaman di pojok kanan atas masing-masing halaman yang berjarak 3 cm dari batas atas. Halaman abstrak berada pada halaman setelah halaman judul. Abstrak ditulis dalam satu paragraf. Spasi tunggal maksimum 250 kata. Kutipan langsung maksimum 60 kata. Kutipan langsung lebih dari 40 kata ditulis terpisah dari teks menjorok ke dalam 1 cm spasi tunggal dan ditulis pada akhir kutipan. Lengkap dengan nama penulis, tahun, nomor halaman, dan asal kutipan. Kutipan langsung kurang dari 5 baris. Ditulis pada tubuh teks dengan tanda kutip. Diapit tanda kutip. Kutipan tidak langsung ditulis pada tubuh teks mengalami dengan rujuknya. Pedoman dasar in-text citation. 1. Format in-text citation menggunakan metode author date, yaitu nama terakhir, pengarang, dan tahun terbit sumber yang dikutip muncul dalam teks. Contoh, dalam kurung Kuntarto 2014, 2014 tutup kurung, dan referensi harus muncul lengkap di daftar pustaka pada akhir tulisan. 2. Kutipan gagasan atau ide, sumber referensi tidak langsung, tidak perlu menyebutkan nomor halaman dalam pengutipan teks. 3. Semua sumber referensi yang dikutip dalam teks harus muncul dalam daftar pustaka. Dan yang keempat, kata pertama untuk proper noun atau nama orang, tempat, dan nama benda secara spesifik, termasuk nama dan inisial pengarang selalu kapital. Contohnya, M besar, kata D Jones. Nomor 5. Semua kata dalam judul kapital dicetak miring. Dicetak miring, the development of new perspective kurikulum atau catatan dalam daftar pustaka hanya kata pertama yang dikapitalkan. The development new perspective kurikulum semua judul karya jenis buku, dokumentasi, album, film dicetak miring oleh Development of New Perspective Curriculum. 7. Semua judul karya artikel diberi tanda kutip. 8. Kutipan singkat terdiri dari nama pengarang, tahun, penerbitan, dan nomor halaman yang didahului tanda H. Nomor 9. Kutipan panjang lebih dari 40 kata, maka tanda kutip tidak diperlukan. Penulisan kutipan dimulai dari baris baru dengan indent 1 cm dari margin kiri dalam tempat yang sama pada paragraf baru. Margin kanan tidak perlu menjorok ke dalam. Dan nomor 10, paraphrase atau ringkasan sebuah ide atau gagasan dari suatu karya tulis lain. Hanya diperlukan rujukan nama pengarang dan tahun terbit, namun disarankan oleh EPE untuk memberikan nomor halaman. Akan terdapat contoh pada PPT nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Damia. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi mengenai etika penelitian serta penulisan sitasi dan referensi yang tepat. Saya akan membahas tentang halaman daftar pustaka.
penulisannya itu pertama, semua karya yang dikutip dalam penulisan karya tulis harus dimuat dalam daftar pustaka. Yang kedua, daftar pustaka pada halaman terpisah dari uraian penulisan. Jadi, daftar pustaka itu harus terpisah dari halaman penulisan, halamannya yang terpisah. Yang ketiga ada ukuran margin seperti pada halaman penulisan. Untuk margin di daftar pustaka ini sama saja dengan halaman penulisan. Yang keempat, judul daftar pustaka berada di tengah dan tidak tercetak miring atau tanda kutip. Jadi contohnya akan saya share melalui PPT yang ada di layar. Kapitalkan hanya huruf pertama pada kata pertama dan proper noun pada judul. Jadi untuk kapitalnya itu hanya pada huruf pertama dan kata pertama atau pada judul. Dan pada judul. Jarak antara karya pustaka 2 spasi, seperti yang ada di contoh. Indent pada baris kedua dengan jarak 1,5 inci, seperti yang ada di contoh. Daftar pustaka harus disusun berdasarkan alfabet, seperti yang ada di contoh. Selanjutnya ada pedoman penulisan nama pengarang. Seperti yang ada di layar, yang pertama itu ada pengarang tunggal. Nah, dalam pengarang tunggal ini terdapat nama terakhir, inisial, dan nama pengarang. Yang kedua, ada 2-7 pengarang. Urutkan nama terakhir dari inisial pengarang, selanjutnya tanda koma, sebagai pemisah nama pengarang, dan tambahkan tanda dan untuk setiap tanda tulisan nama pengarang sebelumnya nama pengarang terakhir. Jadi untuk beberapa nama pengarang, ketika menjelang nama pengarang terakhir, buat tanda seperti yang saya contohkan, yang saya perlihatkan untuk nama pengarang yang terakhir. Selanjutnya, yang ketiga, lebih dari 7 pengarang. Urutkan nama terakhir dan inisial pengarang, tanda koma sebagai pemisah nama pengarang, seperti tadi. Setelah pengarang ke-6, tambahkan 3 tanda titik, yaitu koma, tambahkan nama pengarang terakhir. Selanjutnya ada organisasi sebagai pengarang. Nama organisasi sebagai pengarang. Ini seperti contoh yang terdapat di nomor 4. Selanjutnya ada pengarang yang tidak dikenal. Judul sebagai pengarang. Jadi seperti contoh yang saya perlihatkan. Selanjutnya ada 2 atau lebih karya dengan pengarang yang sama. Jadi, daftar semua nama pengarang yang sama diikuti dengan tahun terbit dan diurutkan berdasarkan tahun penerbit, seperti contoh yang ada di layar. 2 atau lebih karya dengan pengarang yang sama dalam tahun yang sama. Tambahkan huruf setelah tahun penerbit, seperti contoh yang ada di layar. Di dalam daftar pustaka terdapat beberapa singkatan untuk mempersingkat penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu ada AD atau edition, REV, AD untuk received edition, 2ND, AD untuk second edition, AD untuk editor, trans untuk translator, N.D. untuk no data, P untuk fake, false untuk volume, false volume untuk as in false, no, NO titik untuk number, PT untuk PT titik untuk part, H titik rep titik untuk technical report, SUPPL untuk suplemen. Setelah itu ada contoh daftar pustaka. Yang pertama, format dasar, terdapat nama, tahun, judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Yang kedua, contoh yang pertama itu ada seperti ini layar. Yang kedua, editor tanpa pengarang. Di dalamnya ada editor, tahun, judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Contohnya seperti ini layar. Yang ketiga ada pengarang dan editor. Ada pengarang, tahun, judul buku, editor atau singkatan ID, atau singkatan ID, tempat terbit, penerbit. Contohnya seperti yang ada di layar. Selanjutnya terjemahan. Di dalam terjemahan terdapat pengarang, tahun, judul buku, penerjemahan atau translate atau translator, tempat terbit, penerbit,
Yang keempat itu ada contohnya itu seperti yang di layar. Yang kelima ada karya pengarang. Nah, di karya pengarang ini terdapat judul buku dalam kurung edisi, tempat terbit dan penerbit. Selanjutnya ada artikel atau bab dalam buku karya editor. Yang pertama itu ada pengarang, tahun, judul bab, editor, judul buku, tempat terbit dan penerbit. Contohnya seperti yang di layar. Yang ketujuh, buku yang memiliki volume. Terdapat pengarang, tahun, judul buku atau volume, tempat terbit dan penerbit. Nah, dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertas terdapat dua item, yaitu pengarang dan penerbit. Pertama yang pengarang dulu. Pengarang terdapat tahun, judul skripsi, tesis, disertasi. Selanjutnya ada retrieved from nama database atau nomor urut. Jika diterbitkan oleh pengarang, pertama buat tahun, judul skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya nama lembaga, tempat jika tidak ada penerbitan. Jika tidak diterbitkan. Itu format penulisan jika referensinya diambil dari skripsi, tesis, disertasi. Selanjutnya ada sumber elektronik, penerbitan web. Yang pertama itu artikel jurnal elektronik tanpa DOI, Digital Object Identifier, terdapat pengarang dalam kurung tahun, judul artikel, judul penerbit, berkala, nomor volume, nomor halaman, dan retrieved from HTTP XXX untuk link pengambilan referensi, seperti contoh yang di bawah. Selanjutnya ada artikel jurnal elektronik dengan DOI, Digital Object Identifier, terdapat pengarang dalam kurung tahun, judul artikel, judul penerbitan berkala, nomor volume, nomor halaman, dan DOI, link web untuk pengambilan data, seperti contoh di bawah. Selanjutnya ada electronical books, pengarang, tahun, terdapat pengarang dalam kurung tahun, judul buku, retrieved from HTTP atau link pengambilan, seperti contoh di bawah. Nah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.